Razia pengemis dan pemulung di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang diwarnai perlawanan. Sementara di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, emosi karena asap pembakaran ban bekas dari unjuk rasa mengotori rumah, sejumlah ibu-ibu menyiram massa demonstran dengan air. Peserta unjuk rasa di Jalan Poros Trans Sulawesi di depan patung Lasirang, Kabupaten Pinrang, Rabu siang tiba-tiba disiram air oleh sejumlah ibu-ibu. Ibu-ibu ini kesal lantaran demonstran membakar ban bekas sehingga asap pembakaran masuk ke dalam rumah dan membuat kotor. Anggota polisi yang berjaga pun tidak kuasa menahan emosi ibu-ibu ini. Adu mulut antara demonstran dan ibu-ibu ini sempat terjadi. Unjuk rasa terus berlangsung. Para mahasiswa menuntut pemerintah membuka akses jaringan listrik di Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Di Taman Jalan Palmerah Timur, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pemulung melawan ketika dirazia petugas Dinas Sosial dan Satpol PP pada Rabu siang. Sebelumnya orang ini sudah mencoba kabur dari petugas. Ia lantas emosi dan melawan ketika petugas mengambil paksa alat cungkil miliknya. Ia akhirnya menyerah dan dibawa petugas ke mobil dinas sosial. Razia kali ini pun menyasar sejumlah pengemis di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta Pusat. Sebanyak 5 orang pengemis dan pemulung yang terjaring diserahkan ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Eksekusi lahan sengketa seluas 1.000 meter persegi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai penolakan dari pihak tergugat. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, upaya penggusuran rumah yang berdiri di atas lahan PT PN 2 berlangsung ricuh. Saling dorong terjadi ketika petugas keamanan PT Perkebunan Nusantara II atau PT PN 2 diadang oleh penghuni rumah di tengah upaya penggusuran 8 rumah dinas di Desa Sampali, Deli Serdang pada Rabu siang. Keributan bermula saat petugas yang membawa eskavator untuk merobohkan rumah dihalangi oleh penghuni rumah. Saling dorong nyaris berakhir baku hantam. Situasi yang memanas sempat mereda setelah polisi melerai kedua belah pihak. Selang beberapa saat, keributan kembali terjadi saat petugas keamanan PT PN 2 mendobrak masuk untuk mengeluarkan paksa barang milik penghuni. Sastra, kuasa hukum PT PN 2, mengklaim sejak 1 tahun terakhir kliennya sudah bernegosiasi dengan penghuni rumah, bahkan melayangkan surat peringatan. Tetapi upaya perusahaan gagal. Dari 150 orang penghuni, 130 diantaranya diklaim sudah menerima ganti rugi. Penertiban kali ini menyasar 8 rumah dari 13 rumah yang tersisa. Rencananya di lahan berstatus hak guna usaha ini akan dibangun kota Deli Metropolitan. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, eksekusi lahan dan bangunan seluas sekitar 1.000 meter persegi di Jalan Malino, Kelurahan Botoramba, Kecamatan Somba Opu juga sempat diwarnai perlawanan dari pihak tergugat. Negosiasi antara tergugat dan penggugat sebelum eksekusi dilakukan sempat berjalan alot. Pihak tergugat menuding keputusan Pengadilan Negeri Sungguh Minasa tidak sah dan salah objek. Alasannya petugas pengadilan menyatakan lahan yang menjadi sengketa seluas 10 are atau 1.000 meter persegi, tetapi surat eksekusi menyebut objek lahan seluas 15 are. Menurut Panitera Eksekusi PN Sungguh Minasa, sengketa lahan ini telah bergulir sejak tahun 1981. Meski mendapat perlawanan, eksekusi lahan tetap dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.